Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Perkenalkan, nama saya Niketut Martining, SPD SD. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Mengambil tempat praktek pembelajaran di SD Negeri 1 Ababi. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, dengan mengambil tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Om Santi Santi Santi. Berdiri semua. Manurang penganjali umat. Ngawet. Om Swastiastu. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Nah, ada yang bisa membantu Ibu untuk berdoa? Nah, coba Rasta ke depan. Berdiri semua. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Lega. Yuk, ya. Aditya Lega. Mana Lega? Sembahyang. Terus Chandra, Devika, Surya, Padenia. Hadir. Ya, berarti 2 orang yang tidak hadir. Sudah anak-anak melakukan tiket, pelaksanaan tiket? Sudah. Berarti sudah bersih ya. Nah, berarti menyapu di halaman sudah? Sudah. Sudah melaksanakan literasi sebelum pembelajaran dimulai? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Kita akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu wajib. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja.
Subtema 1 pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan. Tema 1. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Anak-anak punya hewan peliharaan di rumah? Punya. Nah, contohnya apa? Anjing lagi? Ayam. Lagi? Kucing. Lagi? Bebek. Selain bebek, anjing, kucing apa lagi? Sapi. Ada babi. Nah, kalau anjing bergerak menggunakan apa? Kaki. Ya, menggunakan kaki. Sedangkan kucing kaki. Nah, kalau kelinci kaki. Terus kalau burung sayap. Lagi kalau ikan sirip. Berarti berbeda-beda, ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sirip, dan ada yang menggunakan sayap. Nah, sekarang anak-anak akan mempelajari tentang organ gerak hewan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan diskusi dengan mengamati video, siswa mampu menganalisis organ gerak pada hewan dengan cepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang alat gerak pada hewan yang benar. Yang ketiga, dengan menyimak PowerPoint, siswa menemukan pokok pikiran dalam teks dengan tepat. Nah, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mempresentasikan pokok pikiran dalam teks dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kita pelajari. Nah, sekarang ibu mempunyai video. Belajar itu harus berani lawan. Organ gerak hewan ada dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Vertebrata punya tulang belakang, sedangkan avertebrata tanpa tulang belakang. Vertebrata ada 5 jenis: mamalia, amfibi, aves, unggas, reptil, hewan melata, dan pisces, ikan. Avertebrata ada 3 jenis: insekta, serangga, vermes, dan moluska, hewan lunak. Contoh hewan vertebrata. Yang pertama, mamalia. Sapi bergerak dengan 2 pasang tungkai kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan dan yang keempat yaitu reptil. Reptil adalah hewan melata, contohnya ular. Organ gerak ular adalah rangka tubuhnya. Gerakannya terjadi ketika rangka tubuh meliuk ke samping kiri dan ke kanan. Nah, gerakan ini dinamakan lokomosi berkelok-kelok. Selanjutnya yaitu contoh hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. Yang pertama jenis insekta atau serangga, contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan kedua sayapnya yang ringan namun menempel kuat di dada. Contoh serangga lainnya yaitu laba-laba. Laba-laba memiliki 8 kaki yang digunakan untuk berjalan dengan cepat dan menempel pada jaring. Jenis yang kedua yaitu vermes. Vermes cacing tanah, termasuk film Annelida. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali. Sudah paham antara hewan vertebrata dan anvertebrata? Nah, kalau hewan vertebrata apa? Hewan yang memiliki tulang belakang. Kalau anvertebrata yang memiliki tulang belakang. Nah, contohnya vertebrata apa? Yang gigi. Lagi kucing. Kalau anvertebrata contohnya
contohnya? Siput. Ya, siput. Termasuk hewan invertebrata. Masih tentang ada amfibi. Nah, amfibi adalah hewan yang hidup di luar, bisa di air dan bisa di darat. Nah, contohnya apa saja? Ada apa saja yang bisa hidup di darat dan di air? Ada. Yang pertama ada katak, lagi kura-kura, kura-kura, lagi Buaya. ya, buaya. Terus yang kedua ada apes. Apes atau burung memiliki dua macam alat gerak, yaitu sayap dan kaki. Nah, sayap adalah bagian tungkai depan burung yang mengalami modifikasi, sedangkan kaki memungkinkan burung dapat berjalan, mengais makanan dan bertengger. Yang ketiga ada pisces. Nah, ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan alat gerak berupa apa namanya? Sirip. Nah, sistem otot pada ikan berfungsi sebagai organ gerak aktif yang membantu ikan melakukan berbagai gerakan. Terus yang keempat ada mamalia. Nah, ciri utama mamalia memiliki kelenjar susu yang berkembang baik dengan cara melahirkan. Contohnya apa saja hewan yang menyusui? Sapi, lagi Kucing. babi. Nah, itu contoh hewan mamalia. Terus yang terakhir ada reptilia. Nah, reptilia adalah hewan melata yang memiliki ciri-ciri kulit yang bersisik. Contohnya ada apa saja? Ada buaya, lagi ular, dan komodo. Nah, alat gerak berupa dua pasang tungkai yang memungkinkan reptil untuk dapat berjalan di daratan. Nah, reptil seperti ular, alat geraknya berupa otot dan perut. Dicontoh dari organ hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Nah, alat gerak hewan. Nah, contohnya pada gambar yaitu gambar apa yang ada di depan? Kelinci. Nah, ada berupa tengkorak, ada tulang belakang, tulang leher, tulang kaki depan, tulang kaki belakang, tulang pangkal paha, dan tulang ekor. Pertama, gambar kelinci. Nah, yang kedua ada merpati. Merpati ada tengkorak, rongga mata, rahang, tusuk, tulang panggul, paha, telapak kaki, jari kaki. Terus yang ketiga, nah, hewan vertebrata. Ini macam-macam contoh hewan vertebrata. Hewan yang bertulang belakang kalau vertebrata. Invertebrata, hewan tanpa tulang belakang. Ini adalah beberapa contoh dari hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang sebagai bagian dari organ geraknya. Kalau kucing dengan cara bagaimana? Berjalan menggunakan apa? Kaki. Nah, kalau burung ya menggunakan sayap, berdiri menggunakan kaki. Sedangkan ikan berenang dengan menggunakan sirip. Ini contoh dari hewan vertebrata. Yang kedua ada avertebrata. Avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang pada organ geraknya. Contohnya adalah ada siput. Berjalan menggunakan apa siput? Ya, perut. Kalau ubur-ubur menggunakan tentakel. Sudah paham tentang pengertian dari organ gerak hewan? Sudah bisa membedakan antara vertebrata dan invertebrata? Lanjut sekarang gerak ikan dalam air. Nah, masih ingat anak-anak apa itu ide pokok? Ide pokok masih ingat? Apa itu ide pokok? Siapa yang bisa? Ide pokok adalah apa ide pokok? Ayo. Ide
pokok adalah Inti dari sebuah paragraf. ya, inti dari sebuah paragraf atau inti dari permasalahan di setiap paragraf. Nah, kalau ide pokok biasanya terletak di mana? Ada di awal, ya, ada di awal paragraf, ada di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Kalau ide pokok. Nah, misalkan coba dibaca dulu. Gerak ikan dalam air. Coba dibaca dulu yang ada di slide di depan, slide PowerPoint di depan. Coba baca dulu. Siapa yang bisa menentukan ide pokok yang ada di depan? Angkat tangan. Siapa yang bisa menentukan ide pokok paragraf 1? Siapa yang bisa menentukan? Ya, Pak Denia. Yuk, ide pokok paragraf 1 dibaca. Dibaca. Chandra? Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ya, sistem ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, berarti paragraf ide pokok pertama yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, kalau paragraf kedua, siapa bisa? Paragraf kedua, ide pokok pada paragraf kedua. Yuk, Danan. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk udang. Ya, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk udang. Itu adalah salah satu contoh dari ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, ide pokok bisa terletak di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Sudah mengerti? Sudah. Nah, sekarang coba berdiri dulu. Ada kelompok nuri, ada kelompok jala, ada kelompok selang. Nah, kalau kelompok elang ada Danan, Intan, Rapin, Bedanan. Yuk, silakan atur dulu bangkunya. Terus kelompok jala ada Aditya, Dian, Rasa. Terus kalau kelompok nuri ada Ayunya Devi, Along, Manisnya, Wahyu. Ada Devika, Putri, Mahendra, Chandra. Akan bagikan bahan ajar dan LKPD di bahan ajar ini LKPD. Nah, isi nama kelompok nomor absen. Kelompoknya Rapin. Isi nama, ya, nama nomor absen. Isi nama nomor absen. Semua bekerja. Isi nama, ingat ya, nama nomor absen. Boleh. Nomor absen. Boleh ditulis nomor absen.
Ya, tinggal tarik garis. Tulisnya di sini. Pokok pikiran garis di sini. Ya, tapi dari buah boleh. Bu, dari sedikit buah, ya. Ya, alat gerak burung yaitu ini apa? Ini kan ABCD. Bilik kari. Alat gerak burung yang mana? Jawaban paling itu bilik kari. Enggak, ini bilik kari. Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Yuk, kelompoknya yang sudah siap ke depan boleh dipresentasikan nih. Kelompoknya, ayo coba ke depan. Nah, dibaca satu-satu. Kami dari kelompok Nuri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Ayu, Salenia, Along, dan Rahim. Kami akan menjelaskan cara bergerak pada hewan. Kelinci bergerak dengan cara melompat, ikan bergerak dengan cara berenang, sapi dengan cara berjalan, dan burung dengan cara terbang. Alat gerak aktif yaitu otot. Hewan yang memiliki tulang belakang disebut vertebrata. Contoh hewan vertebrata yaitu sapi. Alat gerak pada burung yaitu sayap. Sebagai pengontrol gerakan ikan yaitu sirip. Teks suku bangsa di Indonesia terdiri dari 2 paragraf. Pokok pikiran paragraf 1 adalah sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Pokok pikiran paragraf 2 adalah berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Demikian dari presentasi kelompok kami. Om Santi. Ya, dan tepuk tangan untuk kelompoknya Ayu. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Silakan duduk. Terus lanjut. Kelompok yang sudah siap. Kelompok jalak. Jalak mana jalak?
Indonesia terdiri dari 2 paragraf. Pokok pikiran paragraf 1, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dengan keberagaman. Nah, ada yang bisa menanggapi dari kelompoknya? Adit? Jawabannya ada yang kira-kira berbeda? Sama. Kasih tepuk jempol dulu. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya, silakan dulu. Yuk lanjut ke kelompok elang. Nama kelompok dari kelompok kami adalah gitar, ganan, rapet, piano. Kelinci, alat gerak kelinci adalah lompat, ikan, berenang, sapi, berjalan, dan burung terbang. Alat gerak mesin yaitu tulang. Contoh hewan mamalia yaitu sapi, kambing. Contoh hewan A, vertebrata, siwet, buah-buah, dan kambing. Reptil bergerak dengan cara berjalan dan berbentuk. Alat gerak itu adalah sayap. Kemudian hewan yang tepat. Alat aktif yaitu otot. Hewan yang memiliki angkatan disebut vertebrata. Vertebrata. Yaitu sapi. Pokok pikiran paragraf berdasarkan hasil tertulis dalam statistik BPS tahun 2010 bangsa Indonesia terdiri atas 1.331. Nah, sudah. Kasih tepuk tangan dulu dari kelompoknya Danang. Kasih tepuk jempol lagi. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya, silakan dulu. Nah, sekarang kelompok yang paling terakhir. Kelompok burung pipit. Silakan lanjut. Alat gerak pasif yaitu tulang. Contoh hewan mamalia yang yaitu sapi, babi, anjing. Contoh hewan vertebrata yaitu siput, cacing, kupu-kupu. Reptil bergerak dengan cara berjalan menggunakan perut. Alat gerak pada kupu-kupu adalah sayap. Pokok yang paragraf 2. Berdasarkan hasil sensus pada BPS tahun 2010 bangsa Indonesia terdiri atas 1.033 suku. Sudah? Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Chandra. Kasih tepuk jempol lagi sekali. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya, silakan ikut. Nah, sudah. Yuk dikumpulkan dulu hasil pekerjaan. Dikumpulkan ke depan. Nah, ibu kasih tepuk lagi sekali. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Biar anak-anak fokus dalam menjawab nanti. Sudah? Nah, bahwa dapat kita simpulkan. Nah, kami simpulkan bahwa organ gerak dan ide pokok yang saya simpulkan adalah sama-sama. Kalau organ geraknya bagaimana kesimpulannya?
di lembar yang kedua. Untuk jawabannya di belakang. Ya, di halaman 2. Nama nomor mesin. Enggak boleh nomor mesin. Sudah selesai? Ya, bisa dikumpul ke depan. Nanti buat besok ibu umumin ya, nilainya berapa. Nah, gimana perasaan anak-anak pembelajaran hari ini? Senang. Belajar hari ini? Senang. Apanya yang senang kira-kira dalam pembelajaran hari ini? Kerja kelompok. Ya, ada bekerja kelompok lagi. Yang jawab pertanyaan, menonton video, dan ada SBB-nya. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah. Duduk kembali. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk besok dilanjutkan dengan tema 1 dan subtema 1 pembelajaran kedua. Ya, karena waktunya sudah habis, waktunya sudah pulang, anak-anak yang dijemput jangan duduk di luar sekolah ya, di area sekolah dulu ya, yang dijemput ya. Nah, untuk mengakhiri kita berdoa. Berdiri semua. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa